Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati dari kelas 6E, mahasiswa PGSD dengan NIM 2386202193. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai prosedur dan strategi pemecahan masalah matematika. Video ini saya buat untuk tugas akhir sebagai UAS. Langsung saja ke inti materi. Apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah proses berpikir untuk mengatasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin semata. Ada proses berpikir, fokus utama, dan tantangan. Pada proses berpikir, mengatasi persoalan atau pernyataan menantang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan prosedur rutin biasa. Pada fokus utama, menekankan proses berpikir anak bukan hanya hasil akhir. Pemahaman konsep lebih penting daripada jawaban. Pada tantangan, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Inti materi metode Polya. Metode sistematis yang dikembangkan oleh Georgi Polya sebagai kerangka berpikir logis dalam pemecahan masalah matematika. Terdiri dari 4 tahapan utama yang terstruktur. Tahap 1, memahami masalah. Identifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada tahap kedua, menyusun rencana. Pilih strategi atau metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ketiga, melaksanakan rencana. Terapkan strategi yang telah disusun dengan langkah-langkah perhitungan yang sistematis. Pada tahap keempat, memeriksa kembali. Verifikasi hasil dan proses untuk memastikan kebenaran jawaban. Tokoh pencetus Georgi Polya pada tahun 1887 sampai 1985. Matematikawan Hungaria Amerika, karyanya How to Solve It 1945 menjadi dasar pembelajaran pemecahan masalah matematika modern. Soal cerita. Ajeng membeli 3 kantong jeruk dan setiap kantong berisi 4 jeruk. 2 jam kemudian, Ajeng memberikan 5 jeruk kepada Kania. Berapa sisa jeruk yang dimiliki Ajeng? Tujuannya, mengaplikasikan metode Polya secara nyata melalui soal cerita sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sekolah dasar. Penerapan tahap Polya yang pertama, memahami masalah. Diketahui, Ajeng membeli 3 kantong jeruk. Setiap kantong berisi 4 jeruk dan 5 jeruk diberikan kepada Kania. Ditanya, berapa sisa jeruk yang dimiliki Ajeng? Lanjut ke tahap kedua, menyusun rencana. Langkah pertama, hitung total jeruk dengan perkalian 3 kantong dikali 4 jeruk sama dengan total jeruk. Langkah kedua, kurangi jeruk yang diberikan. Total jeruk dikurangi 5 jeruk sama dengan sisa jeruk Ajeng. Tahap 3, melaksanakan rencana. Total jeruk awal sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 jeruk. Sisa jeruk sama dengan 12 dikurangi 5 sama dengan 7 jeruk. Hasil sisa 7 jeruk Ajeng adalah 7 jeruk. Lanjut ke tahap 4, memeriksa kembali. Verifikasi 7 sisa ditambah 5 diberikan sama dengan 12. Total awal terkonfirmasi sama dengan 12 jeruk. Jawaban sisa jeruk Ajeng sama dengan 7 jeruk. Selanjutnya ada model alternatif Schoenfeld. Model Schoenfeld menekankan pentingnya proses berpikir individu dan pengelolaan diri dalam pemecahan masalah matematika. Model ini terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan. Ada resource, heuristik, control, dan belief. Resource, pengetahuan konsep, rumus, dan fakta matematika yang dimiliki siswa. Heuristik, strategi dan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Kontrol, kemampuan memantau dan mengevaluasi strategi pemecahan masalah secara mandiri. Belief, sikap dan kepercayaan mental siswa terhadap matematika yang mempengaruhi proses berpikir. Selanjutnya ada model Krulik dan Rudnick. Model Krulik dan Rudnick membagi proses pemecahan masalah menjadi 5 tahap berpikir kritis yang sistematis, cocok untuk melatih kemampuan analitis siswa sekolah dasar. Pada tahap 1, membaca dan memahami.
Pahami informasi dan pertanyaan dalam soal. Pada tahap kedua, menganalisis. Identifikasi data penting dan hubungan antar elemen masalah. Tahap 3, merencanakan strategi. Tentukan pendekatan dan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Tahap 4, melaksanakan rencana. Terapkan strategi secara sistematis dan terstruktur. Tahap 5, meninjau kembali dan mengevaluasi. Periksa kebenaran jawaban, refleksi proses, dan pastikan solusi sesuai dengan pertanyaan awal. Strategi tambahan pemecahan masalah. Berbagai teknis praktis yang dapat diajarkan kepada siswa untuk mempermudah proses pemecahan masalah matematika secara kreatif dan sistematis. Mencoba-coba atau trial and error. Eksperimen dengan berbagai kemungkinan jawaban secara sistematis. Setiap percobaan dianalisis untuk mempersempit pilihan hingga solusi yang tepat ditemukan. Lalu membuat diagram atau sketsa. Memvisualisasikan masalah dalam bentuk gambar, tabel, atau sketsa agar pola dan hubungan antar data terlihat lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu menemukan pola dan berpikir logis. Mencari keteraturan numerik atau spasial dalam data lalu menarik kesimpulan berdasarkan penalaran logis untuk menemukan solusi yang tepat dan terverifikasi. Kesimpulannya, inti pemecahan masalah matematika bukan sekedar hafalan rumus cepat. Inti dari pembelajaran adalah membiasakan proses berpikir logis dan kreatif pada setiap siswa sejak dini. Peran guru dan model pembelajaran dalam matematika, guru dapat menerapkan berbagai model pemecahan masalah Polya, Schoenfeld, maupun Krull dan Rudnick untuk membantu siswa membangun pemahaman mendalam sebelum menemukan jawaban akhir. Itu tadi video materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.